Hai broadcaster, balik lagi di Broadcast Bedroom Talk Podcast with me Joy Semira and Ben Silaba. Kali ini kita spesial kedatangan bintang tamu dari Timur Indonesia. yang tentunya ini bukan sembarang orang ya, karena beliau adalah anggota Dewan Legislatif termuda Kota Kupang. Wow, termuda. Kamu bisa bayangin gak sih ada beliau di podcast kita? Seberapa Gila. besar social climber kita? Gila, podcast kita kedatangan pejabat negara guys. Luar biasa. Dan kamu tahu ya, ini mohon maaf aja ya, saya memang agak-agak sok kenal sok deket karena beliau ini kakak kelas saya di SMA Katolik Giovanni Kupang. Jadi bangga banget alma mater udah bisa jadi satu yang representasi aspirasi anak muda gitu. Gila. By the way, tadi itu aku udah tanya, udah buka polling nih di Instagram aku buat kamu-kamu yang pengen nanya apa aja nih kesempatan buat kamu yang lagi pengen bertanya buat pejabat negara. Atau mau curhat mau gitu curhat ini. Ini ada nih yang bisa ditanya-tanya ini. Nanti kita bacain pertanyaannya buat dia khusus buat kalian semua. Broadcaster dimanapun berada. Cuman kita mau kenalan dulu sama beliau sebelum kita panggil gestarnya. Kita akan kasih tahu dulu kisi-kisinya. Siapakah beliau? Beliau ini adalah anggota DPRD Kota Kupang termuda fraksi Gerindra yang bekerja sama dengan bidang dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan. Jadi pastinya lebih banyak ketemu orang-orang ya. Khususnya pasti dengar aspirasi-aspirasi orang-orang langsung. Betul. Beliau punya pasangan, istrinya bernama Jacqueline Wellickmans. Anaknya ada 2, udah punya anak dan udah punya istri, jadi jangan diganggu-ganggu. Namanya Travis and Sharon. So please welcome our guest tonight, Richard Elvis Oja. Halo. Halo. Bang Ben, Kak Joy, apa kabar? Baik banget sekali. Waduh, Richard. puji Ini, Tuhan. Puji Tuhan banget Kak Icat. Bangga banget ya kami berdua ada kakak di sini bisa hadir di Broadcast Bedroom Talk Podcast. Kak Icat, sebelum kita gali sisi Kak Icat sebagai politisi termuda khususnya di Kota Kupang gitu ya. Dengar-dengar Kak Icat, gak usah denger-denger lah, aku adalah saksi matanya. Kak Icat ini adalah musisi juga, betul? Oh ya? Yes, musisi. Iya. Makanya Kak Joy, sorry kalau Kak Joy kan sudah saya kenal lama, tapi kalau Bang Ben ini sudah saya fans dari lama, jadi justru saya lebih kenal ke Bang Ben. Gimana Anda panas dingin gak Ben? Dengerin ada fans. Speechless Anda ya. Saya punya fans dari Timur Indonesia. Kapan-kapan bisa collab bareng Kak. Jadi kakak Kak Icat nih main drum. Oh main drum. Tapi juga jago banget nyanyi. Jadi dulu waktu zaman kita pensi, setiap tahun gestarnya pasti bandnya Kak Icat. Gimana kalau kita coveran sama pejabat sama anggota DPR nih guys? Boleh, nanti kita bikin ya covernya ya. Oke, Kak Icat, rasanya jadi anggota Dewan termuda Kota Kupang tuh kayak gimana sih Kak? Ya, Boys. sebenarnya kelas termuda itu membawa satu nama bahwa kita menjadi anggota Dewan termuda itu cukup menurut saya cukup tertantang, membuat saya itu bisa lebih kerja lebih keras karena klausul termuda itu yang bisa membuat kita tampil muncul ke depan. Jadi saya harus akui bahwa mungkin dengan zona milenial yang sekarang terjadi ada pergeseran mindset dari pemilih-pemilih dan masyarakat kita khususnya di Indonesia. Nah itu lebih memilih atau mempercayakan pilihan mereka ke anak-anak muda. Nah tugas beratnya adalah kita harus menampilkan atau memberikan satu servis khusus, pelayanan khusus yang mana dari dulu-dulu itu tidak ditampilkan oleh senior-senior kita. Biar ada gap dan perbedaan di situ. Nah itu harus kita tampilkan dan memang cukup berat di awal, tetapi setelah saya masuk adaptasi dan setelah saya melihat buying sistemnya seperti apa, ya mulai ada adaptasi dan ya cukup enjoy lah hari ini. Jadi awal-awal sempat jadi beban ya karena klausul atau label nama termuda gitu. Karena waktu jadi tuh umur 28, bener gak sih Kak? Iya benar. Wih, masih kepala 2 ya. Seumuran Eke cuy udah jadi anggota dewan. Berarti, luar biasa. Kalau boleh tahu kan pasti kan nggak ada orang yang namanya dari orang biasa tiba-tiba jadi anggota DPR kan ya. Pasti segala sesuatunya itu ada proses. Nah ini kalau aku sebagai masyarakat awam itu dan generasi muda lah ya masih ya. Ya gitu. puji Tuhan masih nah, aku belum 40. penasaran gitu seorang Richard Oja itu dulu mengawali karirnya dari apa sih sebenarnya gitu? Iya Bang Ben. Sebenarnya yang tadi seperti Kak Joy sudah sampaikan, memang
Saya dulu sempat cukup lama bertarung dan gitu, bercikut di dalam dunia band, di dalam dunia entertainment, yang mana saya kalau kurang lebih itu sekitar 4 sampai 5 tahun lah di situ. Nah di perjalanan itu pun Bang Ben dan Kak Joy, saya masuk ke dalam dunia kerja, dunia usaha kecil-kecilan. Saya masuk di dunia kelistrikan. Kita membuat satu perusahaan dan cukup membuat saya banyak kegiatan waktu itu di sela-sela kuliah saya. Jadi kita mengerjakan beberapa pekerjaan di beberapa daerah dan kabupaten. Itu jaringan listrik untuk masyarakat-masyarakat di kabupaten-kabupaten yang sampai pada waktu itu belum merdeka menurut mereka, karena belum ada listrik. Dan sampai hari ini pun masih ada di kabupaten-kabupaten itu yang belum ada listrik. Nah itu dulu gawean saya itu, Bang Ben dan Kak Joy. Ini mungkin sebelum Kak Icat kasih penjelasan lebih jauh gitu ya, disclaimer sedikit untuk teman-teman, karena kan aku nih dari Kupang ya Ben ya. Kalau kamu kan ada di Medan ya, Medan kota gede, jadi kayaknya mati lampu jarang ya. Gimana ya? Tapi kan di zaman aku, di zaman aku SMA aja atau bahkan sampai aku kuliah tuh masih ada mati lampu bergilir. Jadi ini bukan meninggikan siapapun orangnya, tapi yang jelas waktu zaman Pak Jokowi itu ya, baru ada namanya kapal yang bantu kita listrik, benar gak sih Kak? Benar. Jadi kayak baru ada support listrik baru. Kamu bayangin zaman dulu tuh tiap 3 hari sekali kota Kupang loh, ibu kota NTT tuh mati lampu. Kebayang gak yang Kak Icat ngomong tuh gak bohong. Jadi kayak daerah-daerah terpencil tuh kalau gak ada listrik aku gak kaget gitu. Padahal timur Indonesia itu sumber daya manusianya ini ya, sumber daya alamnya juga. Sumber daya alam bagus, sumber daya manusianya sebenarnya bagus, tapi kan memang tidak ada yang memperhatikan gitu ya Kak Icat. Dan akhirnya sekarang banyak yang memperhatikan ya. Yes, sekarang mata tertuju pada Indonesia Timur. Kak Icat kan dari wira swasta kemudian jadi anggota Dewan Politikus, dan hebatnya lagi nih Ben, sekali coba langsung jadi cuy. Gila. Sekali coba, kamu bisa bayangin. Akurat ya. Nah, Kak Icat boleh nggak sih menjawab pertanyaan beberapa teman-teman nih ya, netizen ya. Perlu banyak duit gak sih jadi seorang anggota dewan gitu, mau ikut berpartisipasi di kampanye atau ketika... Maksudnya modal kampanye kali ya, modal kampanye itu perlu banyak gak sih? Karena kan pasti kita membutuhkan untuk mobilitas dan segala sesuatunya ketika kita cari massa untuk yang dukung kita, support kita. Itu kira-kira gimana itu? Perhitungan akuntansinya. Bang Ben dan Kak Jo, mungkin saya kasih gambaran luasnya. Memang kalau kita mau masuk ke dunia politik, sudah pasti kos politik itu ada dan cukup besar. Saya harus akuin dan saya harus berani bicara di sini bahwa itu sangat menjadi hal yang cukup urgent dan menurut saya hal yang cukup prioritas, karena kita perlu kos politik itu untuk bisa sentuh ke masyarakat. Paling tidak kalau kita turun ke masyarakat itu, kita mengumpulkan masyarakat di satu tempat, paling tidak ada untuk makan minumnya, untuk snacknya dan lain-lain. Paling tidak kita punya transport bersama tim ke daerah itu pasti perlu. Dan yang berikut, di setiap kali kita membuat satu titik pertemuan, pasti di situ ada spanduk, baliho dan lain-lain, dan itu kos politiknya juga cukup besar. Betul. Dan yang kemudian lagi membuat satu agenda tertentu. Nah, itu perlu untuk kita menyiapkan kos politik juga, karena di agenda-agenda itu bisa jadi dalam satu tempat bisa jadi 100 orang, ada yang bisa 200 sampai 500, dan kita nggak pernah expect sampai segitu. Nah, kita harus punya prepare kos politik sampai sejauh itu. Nah, bersyukurnya saya sebelum masuk ke politik, saya dengar-dengar di partai politik itu ada namanya mahar politik. Ya, ini saya harus sampaikan. baru kita mau bridging ke situ ya. Ke mahar politik. Itu gimana Kak? Bentar. Dilanjutin dulu. Nah, saya bukan saya mau cari aman atau saya mau apa ya. Bukan karena dengan Gerindra, tapi saya berani jamin di Kota Kupang dan di NTT
kita punya komunitas anggota DPR, anggota legislatif. Kita sharing di situ. Nggak ada satupun yang dimintai mahar politik oleh partai politik. Itu saya harus sampaikan. Untuk menjadi anggota dewan caleg waktu itu satu pun tidak ada. Kalau saya dapat satu orang pun, pasti saya akan tanyakan. Dan saya akan cari tahu kenapa sampai bisa seperti itu. Nah itu. Dan ini menarik Kak Icat. Iya. Mayoritas orang di NTT itu kan, ini mungkin nggak pernah ditanya di YouTube ataupun sosial media manapun yang sempat ngewawancara Kak Icat ya. Tapi kalaupun udah pernah, kita pengen tahu juga gitu. Mayoritas orang NTT itu sedikit lebih cenderung waktu itu kan ke kubu nomor 02 ya waktu itu ya. 01 ya. Yes. Nah, waktu itu kakak muncul dengan partai Gerindra. Bagaimana maksudnya? Kakak tahu nggak sih ini bakal akan jadi? Bisa nggak sih? Iya, bakal. Ini kayaknya gue pertaruhannya nih 70-30% nih, gitu. Atau gimana nih? Setengah hidup gue nih gitu. Dan beruntungnya langsung jadi. Nah itu gimana tuh perhitungannya kakak kayak itu? Iya. Jadi memang di saat itu benar apa yang Kak Joy sampaikan bahwa agak berat karena khusus untuk Indonesia Timur waktu itu pertarungannya cukup sengit dan kita juga dari survei beberapa kali survei sampai survei update yang terakhir yaitu 1 bulan sebelum pemilu itu kita masih jalankan survei internal Bang Ben dan Kak Joy itu masih terus. Nah memang hasil itu sudah kita lihat bahwa oke lah kita sudah cukup berupaya untuk memperjuangkan kubu Bapak Prabowo Sandi waktu itu, tetapi kembalikan ke masyarakat. Nah, waktu itu yang kita pikirkan hanya satu, bagaimana caranya kita bisa memenangkan Partai Gerindra. Selesai. Karena kalau kita mau berpikir diri sendiri, maka susah juga. Maka ini nggak akan jalan. Padahal kita perlu sumbu-sumbu partai di seluruh tingkatan dari kabupaten, kota, provinsi dan RI dan pusat itu harus jalan. Maka yang kita lakukan hari itu adalah kita turun itu beramai-ramai dengan tujuan yang sama. Kita turun dengan kekuatan penuh, dengan ramai-ramai, dengan agenda kita yang sama-sama ya sudah biar masyarakat itu tahu bahwa ini loh kita sampai hari ini masih berdiri tegak, tidak masalah, kita hormatin keputusan masyarakat memilih kubu manapun, tapi hari ini kita ada untuk masyarakat. Kita yang ada di NTT kita siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di NTT. Mungkin itu. Waduh. Kalau aku ya Kak, karena waktu pemilu itu aku jaga TPS ya, salah satu panitia pemilu gitu ya. Aku ngebayanginnya aja tuh cukup berat gitu karena waktu aku kita dapat yang di PIK ya sayang ya. Iya, di utara itu, Jakarta dan, Utara. Iya, di Jakarta Utara dan aku lihat banget bagaimana persaingannya. Iya. Memilih sebegitu banyaknya calon dari presiden, DPR RI, DPR kota, DPR provinsi, itu berat banget Kak karena banyak sekali kan. Dan itu menurut aku pemilu yang menurut aku terberat sih menurut aku ya, karena kita sebagai pemilih dan panitia itu berat banget, begitu banyak pilihannya. Dan melihat Kakak bisa ada di sini dengan sebuah statement bahwa it's not about pilihan, it's not about the person gitu ya, tapi kita ada untuk masyarakat NTT. Aku salut banget sih dengan kata-kata itu. Siap, thank you. Ngelihat tadi tuh ya, aku sebenarnya tadi sepanjang Bro Richard ngomong ini aku ngelihat gila ya, kalau jadi seorang pejabat itu emang harus ngomongnya itu harus detail ya. Gitu. Maksudnya tadi dia menjelaskan sesuatu itu kayak sambil mikir, sambil jelasin, terus semua yang dia sampaikan itu supaya nyampe ke masyarakat gitu ya. Betul. Jadi aku dengerin tadi kira-kira untuk jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya sekarang udah jadi pejabat gitu. Dari sudut pandang aku ini ya, aku kan masih seorang musisi ya gitu. Dulu kan seorang Richard Oja itu juga musisi tuh. Iya. Terus tiba-tiba jadi pejabat gitu. Gampang gak sih switchnya itu dari beradaptasinya gitu? Atau ternyata enakan jadi pejabat nih, cuman gak usah main musik lagi lah gitu kayak gitu. Iya. Atau ada gak sih pelatihan khusus atau memang harus training khusus untuk seorang pejabat muda supaya masuk ke dunia politik, supaya kamu bisa ngomong, supaya kamu bisa ilmunya nambah, ada gak sih gitu kira-kira? Memang Bang Ben, kalau jujur saja ya, sampai hari ini justru di saat saya masuk ke politik, saya justru merindukan musik.
Saya merindukan kehidupan dengan teman-teman musik, jujur saja. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, saya sampai bawa gitar itu ke ruang fraksi loh Bang Ben. Karena saya nggak mungkin bawa drum ke ruang fraksi. Saya bawa gitar, jadi di sela-sela sidang itu saya main, nyanyi, ya saya refresh kembali. Mungkin simpelnya gini Bang Ben, kalau kita switch dari profesi lama kita ke politik, di dunia politik itu memang halnya cukup susah. Tetapi sebenarnya poin yang harus saya sampaikan di sini adalah sebenarnya menjadi politikus itu tidak perlu kita belajar terlalu dalam, tidak perlu kita sekolah khusus karena harus kita akuin bahwa sampai hari ini belum ada sekolah jurusan menjadi anggota dewan. Kalau jurusan politik ada. Mempelajari tentang politik secara untuk jadi anggota dewan ya ada ya. Tetapi sekolah menjadi seorang anggota dewan tidak ada. Dan ada BIMTEK, ada bimbingan teknis kepada kami, tetapi itu hanya 1-2 minggu. Dan menurut saya tidak cukup waktu itu. Terus yang perlu kita gali apa? Yang perlu kita gali itu adalah sense kita sendiri. Bagaimana cara kita melihat masalah yang ada di masyarakat? Bagaimana kita berpikir bahwa jadi politik bukan untuk tempat untuk kita mencari kekayaan, bukan tempat kita untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan, tetapi bagaimana buat kita bisa menyalurkan kembali ke masyarakat. Tetapi harus saya sampaikan di sini Bang Ben sama Kak Joy, memang tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi seorang politik, oke lah kita menjadi semakin ada mungkin lebih sejahtera. Mungkin materi kita bertambah, kekayaan kita bertambah karena kita melaporkan setiap tahunnya di LHKPN. Tetapi bagaimana kita bisa mentransfer semua yang kita dapat itu melalui program kita, kegiatan kita itu lebih menurut saya lebih hal yang lebih penting. Karena di saat kita turun ke masyarakat itu yang masyarakat tanyakan, Bang. Di saat itu masyarakat minta lampu jalan seperti tadi Kak Joy bilang. Jalan di sini infrastruktur kita juga masih belum banyak yang bagus, belum memadai. Nah itu perlu sense-nya. Menurut saya kalau kita pakai otak saja tidak cukup, perlu pakai hati. Sesederhana itu saya harus menjelaskan bahwa menjadi seorang politikus tidak boleh hanya pintar, tetapi pintar dan menggunakan perasaan dan hati itu jauh lebih penting. Untungnya dulu main musik ya Kak, jadi ngerti mainin perasaan-perasaan cewek di sekitar ya. Harmoninya dapat. Kak, oke. Tadi Kakak bilang bahwa kita nggak bisa pungkirin ya, jadi anggota dewan itu juga menambah pundi materi. Khususnya Kakak ini kan sekarang masih muda dan termuda bahkan, pastinya ada harapan. Di situ termuda banget ya, termuda masih di Kota sampai Kupang. sekarang. Termuda di Kota Kupang. Di DPRD Kota Kupang tuh Kak Icat adalah anggota termuda. Nah sebagai generasi Y ya yang menjadi representasi gitu dari masyarakat muda lainnya, ada nggak sih kegiatan atau program Kakak yang memang dikhususkan untuk anak-anak muda Kota Kupang? Misalnya apa gitu atau boleh apa aja yang mau Kakak bikin, boleh diceritain juga di sini khusus untuk anak-anak muda ya yang mendukung Kakak. Iya. Memang untuk hari ini 2 tahun kita menjabat, beberapa program sudah kita jalankan. Untuk anak muda ada namanya Zona Milenial. Disitulah kita mengumpul semua anak-anak muda yang mau bergabung untuk menyampaikan aspirasi mereka secara belak-belakan. Jadi kita ngobrol, kita ngopi di tempat, di kafe manapun, kafe-kafe UMKM yang kecil-kecil. Saya minta kalian berbicara. Di depan kalian ini bukan saatnya saya yang berbicara. Kalian bicara aja, saya dengar. Saya sambil ngopi, sambil melihat cerita-cerita sama mereka. Nah di saat mereka udah sampaikan, disitulah saya akan mengumpulkan semua data itu dan saatnya saya bicara adalah di ruang paripurna, di ruang sidang. Disitulah saya mentransfer semua apa yang mereka sampaikan. Apa yang paling banyak disampaikan sama mereka akhir-akhir ini Kak, selain pandemi ya, yang paling kita tahu ya yang melanda seluruh orang di dunia ini, tapi apa yang paling fundamental gitu yang mereka rasain? Memang untuk saat ini anak-anak muda di Kota Kupang ada beberapa faktor yang sering mereka sampaikan, tetapi yang menurut saya cukup menyentuh adalah mereka itu pengen usaha-usaha mereka itu disupport. Sesederhana itu. Mereka maunya oke lah kita jalan,
kita jalan dengan modal kita sendiri, tetapi tolong disupport dong. Mereka maunya seperti itu saja, sederhana. Mereka tidak meminta bantuan yang besar dari pemerintah, tidak meminta modal dasar dari pemerintah. Mereka bergerak sendiri, tetapi tolong dong kita disupport. Tolong dong kalau kita buka usaha kopi, pemerintah support. Ada acara-acara pemerintahan, dibelilah kopi kita. Makanan-makanan kita dibelilah. Jangan order dari restoran-restoran besar. Mereka cuma minta itu. Jadi ya sesederhana itu sih. Mereka hari ini kalau saya mau sampaikan update terakhir itu di diskusi kami 2 minggu lalu, itu mereka bilang bahwa kita sekarang tidak mau lagi mengeluh tentang susahnya lapangan kerja. Karena semua hari ini katanya susah, mereka semua bilang susah. Betul. Betul. Jadi ya sudah betul. kita mau mandiri sekarang. Kebanyakan sih kayak gitu Kak Joy. Yang berusaha startup karena kan kita sekarang kita lihat semua serba digital, semuanya serba kayaknya cepet banget gitu perubahan yang kita alamin. Kita berdua juga pengusaha gitu Kak, dulu sempat punya minuman juga ya. Kita tahu banget rasanya aspirasi anak-anak muda yang ngerasa kayak bisa ngobrol sama Kakak sebagai enak ya. Coba representasi gitu ya. Coba kalau di Tangerang Selatan bisa gitu ya. Kita di sini masalahnya. Oke, silakan Ben. Oke, sebagai seorang Richard Oja yang dari dulunya itu seorang musisi atau masih muda kan pasti ya kalau kita itu tiba-tiba tenar, tiba-tiba naik gitu. Ada nggak sih tiba-tiba gitu yang setelah kita menjawab teman-teman kita yang dulu yang lama-lama datang gitu, nice. bagi proyek dong. Yes. Atau gengs, ada ini gak? Lu jangan lupa gue dulu kan temen lu jangan lupa gitu. Tadi dulu belum kawan, ketemu bagi rokok sama-sama. Ada gak gitu yang bisa? Ngomongnya coy. Iya maksudnya nanti tenang gak akan kita putar di Kupang nih. Gitu coy. Ada gak sih sentilan apa yang ngomong-ngomong gitu waktu naik gitu tiba-tiba gitu kan? Iya. Banyak Bang Ben. Banyak. Karena begini. Karena mindset kebanyakan orang itu adalah anggota dewan itu dia punya ruang lingkup yang cukup luas, dia punya jatah-jatahan proyek. Dan I will say it, itu memang terjadi di situasi sekarang dan ada juga yang seperti itu. Nah ini kembali lagi ke kita saja. Kalau saya sederhananya untuk bukan hanya teman ya Bang Ben, relasi-relasi lama saya itu kalau setiap kali datang terus bicara tentang project, tentang APBD, tentang kerjaan-kerjaan lainnya, saya selalu bilang gini, saya dulu dari situ, sebelum masuk ke DPR saya dari situ. Yang mana saya pernah kasih fee ke orang, saya pernah kasih sekian persen dari keuntungan saya, bahkan itu saya nggak untung pun saya kasih. Saya pernah merasakan seperti itu. Nah, saya bilang ke mereka, kalian kalau mau ikut terlibat di dalam proyek APBD silakan. Tapi sorry to say, kalian memusuhin saya pun nggak apa-apa. Karena kalau saya membackup kalian, 5 tahun saya menjabat, oke lah kalian berjaya. Tetapi setelah saya jatuh, saya nggak menjabat lagi. Kita kan periodik Bang. Kalian selesai semua. Musuh-musuh kita di dalam itu akan membunuh kalian kembali. Dan saya pernah rasakan itu. Saya bilang gitulah, sederhana. Oke, silakan kalian ikut. Tetapi saya untuk mendukung kalian untuk bisa menyampaikan bahwa ini kerja yang benar, yang cepat, jalur yang baik seperti ini. Biar nggak ada yang memalak kalian di tengah jalan, saya siap berdiri di depan. Jadi saya berdiri untuk mereka, bukan untuk mengambil keuntungan dari situ Bang Ben. Saya berdiri biar yang tukang palak-palak di depan ini nggak ada yang makan malak-malakin kalian lagi. Karena saya tahu di saat kalian mendapatkan satu project, kalian keuntungan 15-20%, yang malakin 10%, 10%-nya kalian mau buat apa? Terakhir yang terpaksa kalian lakukan adalah menambah lagi, membayar lagi agar keuntungan kalian itu dapat. Mungkin itu yang saya pikir ini adat budaya yang harus kita, kultur yang harus kita rubah sebenarnya. Let's say kontraktor itu nggak semuanya untung di saat mereka memberikan fee project kepada seseorang pejabat. Tetapi mereka harus lakukan itu. Makanya saya bilang, saya akan ada di depan kalian, saya bisa berdiri di depan untuk menghadang siapapun yang akan meminta fee ke kalian. Kalian silakan kerja dengan benar, yang penting hasilnya bagus,
ya oke, tahun depan kalau kamu ikut lagi ya mungkin bisa jadi perhatian khusus, saya bilang gitu. Asik. Karena mungkin Kak Ica juga sudah pernah bergerak dari situ, punya pengalaman ya. Iya, sebagai pengusaha, sebagai kontraktor, tahu rasanya. Seluk-beluknya jadi mengerti. Tapi ini menarik ya. Maksudnya gini, pernah nggak sih kita berpikir kalau misalnya generasi milenial tidak mengambil peran sebagai politisi gitu ya. Pernah nggak kepikir kultur ini akan dipatahkan? Ini baru satu loh, Richard Oja. Kamu bayang gak sih kalau banyak yang involve untuk ikutan di dunia politik dan berpikir yang sama gitu loh. Ternyata memang orang yang berpengalaman itu penting ya untuk ada di situ ya. Betul. Jadi dia bisa mengerti itu dunianya seperti apa dan akhirnya dia bisa tahu cara mengatasinya seperti apa. Yes. Itu. Tadi sebenarnya pertanyaanku tuh pengen menjebak loh. Ternyata dia tidak terjebak dia. Tapi karena kita melihatnya gini Kak, trust issue orang kepada pemerintahan itu bisa dibilang agak rendah ya. Aku dan Ben, khususnya kita berdua ya. Ben juga. Enggak, kamu lah. Enggak lah, kamu kan jadi politisi. Aku sampai percaya itu pemerintah. Menurut aku gini loh, trust issue kami tuh kepada pemerintah tuh agak berkurang gitu ya. Karena gini, terlalu banyak hal yang kalau di bahasanya entertain tuh ada backstage-nya gitu loh. Di backstage-nya tuh kita nggak tahu skenario-nya kayak ngomong, gimana. Hati-hati, awas. Ya, apa-apa, saya cuma ngomong doang gitu. Ntar kalau jelek di-cut ya Pak. Saya takut juga besok hilang Pak. Jangan hilang nanti channel kita tiba-tiba. Maksudnya gini, untuk seorang Richard Oja yang termuda di kalangan para senior begitu ya, bagaimana caranya kakak mengembalikan image atau trustnya masyarakat kepada legislatif bahwa kami ini beneran bekerja loh untuk rakyat, kami tuh ada untuk rakyat. Karena nggak semua orang mungkin tidak punya pola pikir kayak Kak Richard. Kita nggak bisa bohong ya, nggak semua anggota dewan punya pemikiran yang sama kayak Kak Richard. Tapi kalau ada satu orang kayak Kak Richard, pasti akan ada banyak orang yang mengikuti. Yes. Ya gitu. Jadi gimana Kak? Gimana mengembalikan trust itu kepada pemerintah? Iya, memang untuk kita membuat satu perubahan yang besar itu memang perlu upaya yang cukup keras. Tetapi dengan kehadiran kita di situ, memang saya harus sampaikan ya Kak Jo, bahwa kita ini juga tidak ada yang bersih-bersih amat lah. Dalam arti jangan kita menampilkan kita sebagai seorang malaikat di situ, padahal kita ini adalah penghuni neraka kelas 1. Maksud saya gitu. Maksud saya gini Kak, sederhananya seperti ini. Marilah kita buka diri sebagai seorang pejabat daerah, pejabat publik. Kita buka diri, kita siap untuk diperiksa kapanpun. Saya selalu terbuka, bahkan waktu itu pernah ada pertemuan dengan KPK di kantor kami. Saya sampaikan di situ, saya bilang, Pak, kalau kekayaan saya bertambah dan tidak normal Pak, saya siap diperiksa kok. Usaha saya ini, istri saya masih dagang bakso sampai hari ini, silakan. Kalau keuntungannya melebihi gaji saya, ya normal Pak. Itu silakan dipantau. Tetapi kalau ada jalur-jalur lain Pak, silakan diperiksa. Paling dasar itu adalah kita berani membuka diri dulu. Seperti yang ada isu-isu kemarin tentang bagaimana sih pendapatannya anggota DPR. Ya saya melihatnya ada baiknya juga. Karena apa? Biar masyarakat tahu. Biar masyarakat tahu kita ini seperti apa. Kalau kita tidak berani transparan, ya sampai kapan? Karena kalau kita transparan, masyarakat pun nggak mungkin ambil uang kita. Oh nggak boleh, kamu nggak boleh dapat segitu. Ya kalau kita mau berpikir normal ya, gaji kita sudah cukup, pemasukan kita sudah cukup. Menurut saya hal-hal yang legal kita dapat sudah sangat cukup. Apalagi buat kita anak-anak muda ya, Bang Ben dan Gajo ya, cukup banget lah. Apa yang mau kita kejar hari ini? Makanya saya berpikir ya it's okay. Saya fun dengan kondisi hari ini. Istri saya pun mungkin kalau Kak Joy lihat di Instagram saya, istri saya tuh masih dagang bakso sampai hari ini. Bakso Iga Tompelo, jangan lupa di-visit. Iya, siap. Dan menurut saya itu cukup kok. Tidak perlu kita melihat sesuatu hal yang besar kita harus ikutin. Dan karena kalau di saat kita punya target terlalu tinggi, maka
akan mempengaruhi bagaimana upaya dan daya kita untuk meraih itu. Ekspektasi itu jangan terlalu tinggi. Makanya prinsip saya sederhana, Bang Ben dan Kak Joy. Sederhananya begini, mau menjadi anggota DPR harus cukup dulu. Urus dulu diri kamu, urus dulu diri kita. Sudah cukup dari semua segi, dari itu materinya, dari segala macamnya. Itu sudah cukup, baru kita boleh masuk. Kalau belum cukup, jangan kita masuk. Karena kenapa? Endingnya kita akan ke sana untuk bisa menambah kekayaan kita, aset kita dengan cara-cara yang ilegal. Sesederhana itu, Kak. Wow, ini nice banget ya. Ini serius jawaban. banget ya podcast kita kali ini. Biasanya kita ngomongin menikah sama Waduh. gitu ya. Ini kita bahas luar biasa, Iya, deep banget. Aduh, ini serius banget hari ini nih. Tapi Kak Richard gini, aku penasaran ya. Maksudnya gini, Kak Richard kan periodik nih jadi anggota Dewan. Apa next planning kamu untuk 5 tahun setelah 2024? Apa cuman bersyukur di tadi aku mau nanya itu sebenarnya. Apa bersyukur di kota doang atau mau naik ke RI? Ada rencana nggak kira-kira mau lebih lagi dari yang sekarang? Atau abis gini dipilih jadi menteri Menpora kalau misalnya. Kita siap loh jadi tim sesnya. Baru dibahas kalau kita kenal tadi. Jadi kita. Nggak apa-apa. Maksudnya kita pengen tahu aja, siapa tahu kan ada. Apa planning ke depannya? Iya, memang banyak sih target yang ada di dalam kepala saya itu banyak. Ya memang untuk naik tangga itu harus kita pikirkan dari hari ini supaya bisa kita implementasikan dalam kegiatan-kegiatan kita kan, Kak. Ya memang ya saya bermimpi kalau dipercaya oleh masyarakat, saya sekali lagi saya ikut, dan selanjutnya itu mungkin mimpi saya yang lebih besar ya naik satu anak tangga lah. Biar mungkin ke provinsi ya. Gubernur. Amin. Ke provinsi mungkin. Ya kalau anak muda kan mimpi itu perlu toh, Bang. Betul. Ya nggak apa-apa lah. Orang Kupang bilang pelan-pelan sah, tapi yang penting sampai tujuan. Manoso sampai tujuan. Kak, gini, kita nggak bisa bohong. Ben ini juga dia memang kepingin banget lah di dunia politik lah ya. Kecimpung lah ya. Kita memang nggak bisa bohong. Ben kepingin ke area sana. Boleh nggak ngasih step atau ngasih buat tips? Orang-orang yang pengen juga. Orang-orang yang lagi denger kepingin juga. Gimana? Aku tuh kepingin. Aku cuma bisa kritik pemerintah nih. Tapi aku juga kepingin nih involve gitu. Tapi step satunya apa gitu loh? Kalau harus punya komunitasnya atau harus ikut apa? Atau ikut Twitter-Twitternya? Harus partainya harus gede dulu langsung gitu. Harus masuk partai yang gede. Iya, itu gimana Kak stepnya? Kasih tips dong. Iya. Kalau yang ini saya sharing yang saya lakukan kemarin ya. Sebenarnya kalau kita sudah punya komunitas, kan kita punya teman-teman tongkrongan ya. Paling tidak teman-teman tongkrongan kita itu kalau mereka menyetujui dan mereka mendukung, itu kekuatan yang cukup kuat menurut saya. Dari situ kalau kita udah dapat itu, kita geser lagi ke keluarga. Keluarga mendukung, baru kita cari dukungan dari orang luar. Karena yang sebenarnya paling utama itu di dalam rumah kita dulu, di internal pergaulan kita dulu. Kalau udah dukung ya udah jalan. Yang berikut menurut saya ya, kalau komunitas kita nggak perlu kita membuat satu kelompok-kelompok komunitas dan lain-lain. Turun aja dulu kita ke masyarakat. Awalnya kalau kita lihat itu pasti berat. Oh ini gimana kalau saya mau jadi politisi? Apalagi kalau di saat-saat seperti ini ya, banyak masyarakat yang susah ya. Turun dulu. Kalau kita punya, misalnya kita punya sembako, nggak perlu banyak. Kita bagi-bagi dulu. Kita tanyain dulu, apa sih yang bapak-bapak ibu rasakan hari ini? Biar kita tahu dulu. Nah dari kepekaan kita itu akan muncul terus dukungan. Dukungan akan datang terus karena mereka merasa bahwa oh ini anak kok dia belum jadi apa-apa tapi udah peka banget gitu. Jadi menurut saya step yang paling terakhir baru kita masuk ke partai politik. Hari ini let's say kita servis dulu masyarakat. Kita sampaikan apa yang kita punya, kita dengarkan apa yang mereka mau, apa suara mereka. Di situ dulu lah. Jalan-jalan kita tahap step awalnya mungkin kayak gitu dulu. Menurut saya biar kita biasakan dulu
bagaimana bertemu dengan masyarakat, bagaimana kita bisa peka dengan masyarakat dulu. Itu step yang paling utama sih Kak. Itu yang saya lakukan dulu loh Kak. Jadi banyak orang berpikir, oh Richard sebelum jadi anggota DPR, waktu kemarin pasti dia punya banyak komunitas. No, saya langsung turun ke masyarakat. Saya bahkan dulu tidak punya tim. Saya bersama istri jalan dari rumah ke rumah. Apa kabar gitu-gitu. Wah. Iya. Iya. Traditional way gitu ya Kak? Iya, benar. Jadi di samping itu karena kita punya media sosial hari ini cukup kencang juga bisa kita pakai. Lupakanlah yang namanya pencitraan. Saya ini diolok-olok, dibantai sama kata pencitraan itu dari awal, dari 2018. Dibilang, oh ini pencitraan toh, ini hanya datang. Paling nanti kalau dia jadi udah hilang lagi. Ya saya berpikir ya udahlah bodo amat. Saya nggak mau dengar kata kalian. Hari ini saya ketemu masyarakat. Saya mau publish itu pun biar teman-teman anak muda lain juga tahu bahwa oh iya kita juga rame-rame lah, kita kayak gitulah, bukan bagian dari pencitraan juga ya, kita membuat sesuatu yang menurut saya baik, ya nggak masalah lah. Asik. Nice banget. Jadi teman-teman broadcaster gitu yang lagi dengerin di rumah, inget ya, masuk partai kalau menurut Kak Richard itu di last step lah ya, last level lah ya. Kalau kalian mau memulai, bangun hubungan dulu sama orang-orang sekitar. Kalau kamu cuman fokus sama dirimu doang, gimana kamu mau jadi anggota dewan? Betul. Wow, keren banget. Ini ada beberapa pertanyaan tadi yang aku masukin di sini, tapi ternyata terjawab. Bagaimana dukungan istri? Aku bisa lihat sih bagaimana seorang istrinya Kak Richard jalan nemenin keliling untuk bagi sembako, padahal belum masuk ke partai loh. Iya, betul. Kamu gimana? Rencananya kamu bagi-bagi apa nih ke tetangga apartemen sebelah ini? Membagi-bagi harapan. Kita kasih harapan dulu aja ya, boleh? Kita kasih doa gitu yang terbaik untuk mereka ya. Seperti itu ya. Pertanyaan terakhir mungkin? Wah, ini kayaknya podcast kita yang terserius ini ya. Tapi terseru menurut aku. Terseru benar terseru juga. Akhirnya, karena kita ngebahasnya dari sisi anak muda yang berkecimpung. Iya. Kenapa kok aku berharap ada anak muda yang bisa masuk, bukan cuma di kancah politik kota loh Kak. Karena gini, tradisional kultur yang terus menerus diturunkan dari senior ke bawahnya terus menerus, itu lama-lama memuakan kita generasi yang sudah modern ini loh. Ini ini bukan aku mengkritik cukup memuakan gitu buat aku ya. Aduh, ini nggak relevan gitu, misalnya peraturan ini nggak relevan sama keadaan yang changing every second, nggak bisa gitu loh. Nah menurut aku harus ada orang-orang kayak Kak Icat. Mungkin ada orang perempuan nanti yang lebih muda yang masuk, yang bisa menyuarakan. Menurut aku tuh very good gitu. Kalau sekarang kita punya Kak Icat, nanti kita punya cewek gitu. Siapa gitu. Aku berharap. Kak Joy pulanglah ke Kupang, main dari sini lah. Ada rencana ya, kan nanti kita bicarakan. Bahaya ini, bahaya. Oke Kak Icat, mungkin closing statement yang kira-kira bisa Kak Icat kasih untuk pendengarnya broadcast. Siap. Jadi hari ini apapun profesi kalian, apapun kegiatan kalian, baik itu di dunia media, di dunia apapun, lakukanlah dengan serius, lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan penuh kerja keras. Nggak tahu ke depan akan jadi apa, karena saya pun dulu nggak pernah tahu. Dulu saya dari titik A ke titik B, saya nggak pernah expect sampai ke situ. Nah mungkin hari ini kita melihat bahwa oh iya, ada anggota dewan, ada wali kota, ada gubernur yang bagus menurut kita. Mungkin one day kita akan jadi seperti dia, dan lakukanlah apa yang dia lakukan. Lakukanlah apa yang dia lakukan. Kita harus bisa membuat sesuatu yang lebih baik dari dia. Itu perlu kita lakukan hari ini. Dan harus bermimpi, itu penting. Keren. Bermimpi itu penting. Bermimpi. Ini statement yang aku dengar dari Kak Icat ya. Kalau aku lihat Kak Icat di tahun 2009 Kak Icat lulus gitu ya. Sama dengan hari ini 2021. Gila, kayak ngeliat orang yang lain loh, sumpah. Karena aku tahu Kak Icat dari dulu orangnya humble. Orang yang sangat humble, semua orang disapain gitu ya. Tapi kalau hari ini dia jadi anggota dewan, itu ada faktor humble itu. Jadi kayak semua orang tahu betapa orang itu baik gitu loh. Kak Icat, thank you banget buat waktu dan juga wejangan gitu ya, cerita yang aku gak expect ya kamu bakal
cerita seluas itu. Seluas itu ya. Dan Padahal sedetail itu ya. Pertanyaan-pertanyaan kita tuh kalau mungkin ada, nggak bisa ngomong ya, mungkin ada orang lain yang punya jabatan yang sama, belum tentu mau menjawab. Betul. Dan hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadinya tidak terjawab ternyata bisa dijawab oleh seorang Sesuai dengan judulnya Ben, enakkah jadi politisi? Terjawab berarti enak. Bener dong, enak dong. Biar mereka yang simpulkan, jangan kita. Kalau menurut aku sih enak ya, makanya mungkin kita juga akan mau menjadi menjadi itulah ya pokoknya. Oke, thank you banget Kak Icat. Terima kasih Kak Richard Oja. Semoga menjawab untuk semua teman-teman yang lagi dengar. Saya mungkin sebelum Bang Ben sama Kak Joy ngundang lagi, saya mungkin akan mengundang dalam 1-2 bulan ini karena saya mau minta kehadiran, mungkin secara nggak boleh kita by phone kayak gini, kita ngundang langsung ke Kupang lah. Wow. Saya harus agendakan itu karena karena saya harus akuin ya bahwa Bang Ben dan Kak Joy ini punya potensi dan sudah cukup lama bergelut di dunia itu. Dan kita anak-anak Kupang butuh. Ya tapi Bang Ben itu punya kelas di kelas sendiri, Kak Joy di kelas sendiri, beda-beda kan kalian. Kita siap. Iya. Dan yang berikut mungkin saya juga berharap ya anak-anak Kupang bisa, yang menonton video ini nanti mereka bisa termotivasi ya. Dengan ini kan kita punya 3 profesi yang kita tonjolkan di sini, yang kita tunjukin di sini. Betul. Dengan masing-masing kita. Jangan jadi mereka punya banyak pilihan hari ini. Mungkin buat jadi broadcaster, buat jadi musisi, buat jadi MC, buat jadi politisi. Semua enak kok, tenang aja. Semuanya enak. Semuanya itu kalau cuan pasti ada cuannya, tetapi serius dulu. Mari kita sama-sama. Jangan sampai kita lihat orang udah sukses kita iri nggak ada gunanya. Kita jalan dulu. Kita mungkin bisa lebih sukses. Mungkin waktu dulu kalau saya serius di band, mungkin saya bisa seband sama Bang Ben, satu band sama Bang Ben, iya kan? Justru kita yang lagi kepingin jadi kayak Kak Richard. Iya, jangan jadi anggota DPR lebih banyak gajinya. Jujur ya. Jujur. Ya, itu. Oke, itu aja mungkin Kak Richard. Oke, sampai ketemu lagi di episode kita yang ke-6. Sampai jumpa di Broadcast Bedroom Talk Podcast. Bye bye. Bye. Ya. Aduh.